Ini sebenarnya kalimatnya berakhir pada bersinarlah terus sampai nanti, titik. Tapi dia tidak pernah titik karena sampai nanti Allah mencahayai, Allahu nurus sama terus. Tapi karena dia kompromi kepada horizontal, kepada manusia, diperjelas lagu ini ku akhiri, yang diakhiri lagunya, bukan cahayanya, bukan hidupnya. Itu ya, tolong diingat ya. Jadi sebenarnya lagu-lagu itu jangan Anda remehkan. Coba Anda ganti subjeknya aja. Kayak ganti subjeknya. Kalau adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi, itu artinya saya ini diterima lagi enggak sama Allah, kan begitu. Saya taubah saya itu diterima apa tidak, meskipun mungkin saya terlambat, gitu ya. Oke, sekarang begini Mas, saya kira tidak ada yang bisa melawan dari nuansa dan ghirah yang baik dari komposisi teman-teman ini. Jadi puncak acaranya ini sebenarnya. Karena kita masih punya waktu sedikit, kita boleh tanya jawab, tapi ini puncaknya harus mereka. Nah, maksud saya begini Mas, tolong standby. Ini zaman dulu, enggak zaman sekarang. Jadi misalnya di Padang Bulan itu, di induknya Ma'iyah itu selalu dijelaskan dasar-dasar pengetahuan mengenai kehidupan. Jadi misalnya gini, orang Islam oleh Allah disuruh menjadi pihak atau umat atau golongan yang menengahi, yang selalu memilih jalan yang tengah, yang moderat. Umatan wasaton atau khairul umuri awsatuha. Itu maksudnya begini, contohnya zaman dulu, enggak sekarang. Di zaman sebelum Muhammad itu, kalau orang Yahudi itu orang salah harus dibalas. Kalau membunuh, dibunuh. Tampar. Tapi kalau orang Nasrani ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yang satu harus membalas, yang satu harus memaafkan. Islam ambil tengah. Allah mengatakan kamu punya hak membalas, tetapi yang sepadan dengan yang kamu terima. Tetapi kalau kamu mau memaafkan, engkau mulia di hadapanku. Jelas ya? Oke. Satu. Contoh lain, orang Yahudi itu harus suci siang malam. Ibarat orang Islam harus sesuci mereka entah bagaimana, pokoknya harus suci terus menerus dalam hidup mereka, siang malam. Kalau orang Nasrani tidak ada urusan suci tidak suci, tidak ada toharoh. Islam di tengah-tengah. Suci wajib ketika kamu menghadap Tuhan. Selebihnya syukur kamu suci, kalau tidak apa-apa. Jelas ya? Jadi di tengah-tengah enak gitu. Itu contoh aja. Nah, mereka sudah menyanyikan 2 lagu. Itu sudah cukup. Tapi kalau engkau menambahi 2 lagi, teman-teman, ini bukan pelajaran agama, ini pelajaran diplomasi. Jelas ya? Jadi kalau kamu jadi pemimpin negara, kamu harus pinter betul berdiplomasi. Orang terlanjur seneng, ya, kemudian dia tidak bisa mengelak untuk melanjutkan kebahagiaan bersama itu, kan begitu. Nah, jadi teman sekalian, sekarang kita bisa tanya jawab barang 3-5 orang singkat-singkat. Beliau biar merundingkan lagu apa untuk puncaknya bersama-sama, gitu kan? Mereka boleh tidak meneruskan, ya, berhak. Tapi kalau mereka meneruskan dengan puncak lagu nanti, maka mereka mulia di hadapan Allah SWT. Enak sih, enak kan Mas? Enak kan? Tidak ada paksaan, meskipun aslinya memaksa. Tetapi seneng yang dipaksa karena dijunjung, kan begitu? Oke ya? Oke, silakan berunding, ya. Lagu apa? Sekarang tanya jawab. Mas Fahmi, monggo. Oke, teman-teman yang mungkin tadi sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan, monggo. Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, aku ada takon nih, Cak. Iki mau
Iki mau hujan-hujan kok bloken tak belani mangi gak sampe rumah pedhot gak ngurus wis. Ping takok tok. Wong edan gak kudu sopan santun. Apa paling ambek tangga ya. Aku iki duwe tangga, disopo gak noleh, gak disopo dibicili. Iki pisan pendhuwur, ajane. Tak sopo kadang-kadang pura ngenteki manuke. Gak disopo dibicili. Kan kita kudu ambek tangga ya apa carane wong iki. Carane kabeh mek iku tok ya apa ya. Kan kene kudu ambek tangga. Wong kene nek mek nurut isa apa? Nurut golek pangan. Kan kudu api ambek tangga. Kan kita kudu belajar cinta. Anda akan memilih keadilan atau kemuliaan. Kuncinya di situ ya nanti, keadilan apa kemuliaan. Tapi nanti setelah pertanyaan berikutnya. 5 sudah ya. Oke, saya jawab semampu-mampu saya, tapi tolong tetap pedomannya adalah saya bukan pedoman hidup Anda. Saya hanya bagian dari yang Allah sebut yastami'unal qaul. Anda harus mendengar sebanyak mungkin suara-suara dan pendapat, tapi kembali kepada Anda pengambilan keputusannya. Kalau Anda mau mengikuti Rasulullah atas dasar cinta kepada Allah. Saya ada tidak ada tidak primer gitu ya teman ya. Asal itu dijadikan pedoman, kita akan lebih enak, akan lebih selamat satu sama lain. Yang pertama, tetangga. Sama iki wong Jawa Timur ngono-ngono iku. Jadi saya pernah cerita kepada Anda, saya turun di bandara Juanda itu ada, kan saya berteman sama tukang angkut barang, makelar apa semua, saya berteman sama mereka dengan sangat dekat. Jadi sangat dekat seperti saya sama Anda lah. Jadi mereka itu tidak segan-segan mengemukakan problem separah apapun. Dan itu tidak perlu nunggu, tidak perlu minta waktu terus konsultasi sambil duduk di kafe ya enggak. Tabrak saja. Pokoknya aku kalau melaku nggawa tas ini menuju kendaraan ini langsung ditabrak, Cak. Bojoku selingkuh ya apa enak, Cak. Langsung menunggu ya Mas. Bayangin saya kan harus punya kecerdasan ekstra. Iya toh? Dan waktunya betul-betul tidak ada 1 menit kan Mas. Saya sudah segera masuk. Dan itu kan tidak boleh parkir. Jadi saya betul-betul masuk kendaraan berangkat dan saya harus jawab. Terus saya langsung karena yang tanggung jawab kan Allah. Saya kan cuman alatnya Allah. Dia juga alatnya Allah. Allah menghadirkan ke saya dengan pertanyaan. Allah punya kewajiban untuk menyediakan jawaban yang akan saya berikan kepada dia. Kan gitu logikanya. Saya tenang-tenang aja. Aku langsung milih kate dadi wong arif tak dadi wong lanang gitu. Oh beres, tak pikirin Cak. Udah masuk saya. Jadi orang arif atau jadi wong lanang. Beberapa hari kemudian saya turun lagi dan Cak, lanang Cak. Ya selesai masalah. Kan lurusnya cuma 2. Kalau Anda jadi orang arif, Anda memaafkan, menerima istrimu melakukan kesalahan itu dan kamu maafkan dan membangun kembali. Anda orang arif, songgone abot, berat bebannya tetapi arif, Anda tinggi derajatnya. Kalau Anda tidak kuat, Anda jadi orang lanang, orang laki-laki, nggak kurang perempuan yang lain yang bisa Anda kawini, kan gitu. Tinggal pilih. Kedua-duanya beda nilainya. Dan itu saya tidak akan tentukan mana yang baik, yang buruk. Allah yang menentukan. Tapi saya cuma membukakan 2 pintu, pilihin pintu ini. Dan dia begitu aku turun naik langsung Cak, lanang Cak. Saya masalah. Nah itu mirip meskipun tidak separah itu ya Mas. Tonggo nek gak disopo muring-muring, gak disopo gak micai kan. Nah saya Anda mau jadi wong lanang ta wong arif. Nek Anda jadi wong lanang, kan iku tak sopo micai ngono Mas. Nek dadi wong arif, nek mati dia anjene rada kurang jangkep arek iki. Dalam hati ya, anjene tangga kurang jangkep wis bapak tak gudone bendina, Mas. Ya apa Mas gitu. Lah iya. Jadi Anda nikmati saja. Jangankan Anda cuma tidak disapa sapaan Anda. Rasulullah itu ada pengemis Yahudi, Anda sudah tahu ceritanya. Pengemis Yahudi buta, tiap hari dia minta-minta orang ngasih kurma,
Terus dia makan dan yang ngasih itu dia dikasih balasan berupa nasihat. Nasihatnya adalah gini, saya terima kasih kamu telah memberi saya makan, saya hanya bisa membalas dengan nasihat. Nasihat saya adalah jangan sampai kamu ketemu sama yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, tukang tipu, enggak usah percaya sama dia. Nah, karena dia tiap hari membalas dengan nasihat seperti itu, akhirnya banyak yang lapor ke Rasulullah. Rasulullah dengar, akhirnya wah asik kita nikmati. Rasulullah datang tiap sore ke situ ngasih kurma. Dan bahkan ketika Rasulullah itu sama malaikat diperkeras hinaannya itu. Jadi malaikat mungkin membisiki, hinan. Jadi begitu dikasih kurma marah dia. Wes ngerti wong tuwek kurma gak dioncekno. Aku gak kuat ini ngoncek iki, ya Allah iki, dioncek nih. Akhirnya Rasulullah ngoncei, terus baru dikasih ke dia. Nah, setelah itu dinasihati, guys, gini ya, saya nasihati Anda, saya atas nama, karena saya terima kasih, saya nasihati jangan deket-deket sama Muhammad. Nah, begitu disebut gitu, Muhammad seneng hati nih. Wah, sip gitu. Jadi makin dihina itu makin nikmat, gitu, sip gitu. Dan itu terus dia lakukan tiap sore, sampai suatu hari ada yang BCI. Pak Tua, yang sampean nasihati tiap hari itu Muhammad itu. Loh, iya tak? Waduh, mati aku gitu. Akhirnya dia cari rumah Muhammad ya, menyatakan masuk Islam. Kan asik tuh Mas. Jadi gitu, sampean terus nikmati keacuan dia sampai suatu hari dia terharu, sampean terus dikasih modal. Gitu ya, oke. Yang penting dinikmati dalam Islam itu kan gini, Allah, Rasulullah, kemudian malaikat, iblis, kemudian kita. Jadi yang paling atas itu Allah, Rasulullah, karena maestronya Allah, prinsipalnya Rasulullah. Kemudian baru playernya malaikat dan manusia. Malaikat menjalankan apa yang ada partiturnya. Pokoknya malaikat tidak akan keluar dari partitur. Gitu ya kalau ibarat orkestra. Kita juga begitu, kita diberi kebebasan boleh improvisasi, malaikat tidak boleh improvisasi. Jadi malaikat itu termasuk player. Rasulullah prinsipalnya yang menerjemahkan kemauan Allah melalui Quran, melalui segala macam. Ini strukturnya berbeda dengan yang dipahami umat Islam. Itu tidak masalah. Ini yang penting untuk memahamkan Anda bahwa seperti itu. Nah, Anda tinggal dari struktur ini Anda tinggal menikmatinya. Malaikat sama iblis ini struktur setelah Rasulullah, ya. Saya tanya dulu, iblis itu bawahannya Muhammad apa musuhnya Muhammad? Kan Muhammad bisa manggil iblis kapan saja. Dan kalau iblis ditanya Muhammad apa saja, dia menjawab. Kalau dia musuh, dia tidak akan menjawab strateginya. Kan begitu? Artinya ini semua sebuah orkestra besar yang Allah sudah menetapkan sedemikian rupa. Nah sampean tinggal menikmati. Iblis ini potensi. Tapi Anda harus mengolahnya menjadi hawa positif. Seperti yang Pak Hartono bilang, yang terkumpul di sini semua hawa positif. Di rumah ada yang bawa setan, bawa iblis toh. Dan tiap hari kita dikepung iblis, setan juga dan malaikat toh. Tapi Anda mengolahnya sebagai manusia, Anda bikin aransemennya menjadi positif. Kan begitu. Kalau musik, aransemen positif itu apa? Semua nada tidak ada yang fals, yang ada adalah pada tempatnya. Betul enggak Mas? Jadi sebuah notasi gini. Kalau agak turun sedikit, dia disebut fals. Tapi kalau ini enggak fals, kalau struktur sebelumnya berbeda, betul enggak? Ngerti enggak bayangannya? Misalnya apa? Saya enggak ngerti musik ya, tapi pokoknya misalnya gini. Tapi kalau kamu turun dikit itu fals, atau naik dikit itu fals. Tapi kalau ini kamu hilangkan strukturnya, terus kamu bikin dari palsi tadi notasi, kan jadi tidak fals. Jadi tidak ada nada yang fals, yang ada adalah nada yang tidak pada tempatnya, tidak pada tatanannya. Betul enggak Mas ya? Kira-kira gitu. Hidup juga begitu Mas. Jadi jangan anggap musuh. Ayo iblis ini kamu. Tak pegang kamu, tak jadikan hawa positif. Mau apa kamu? No. Gitu loh Mas. Jadi sampean tonggo itu positif itu. Semakin dia ngene nang manuk-manuk ya toh, sampean semakin dia sip iki arek iki. Iki nek terus-terusan tak gawe mencer temen lah sesuai. Ya oke Mas ya, kira-kira gitu ya.
Arif apa lanang kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab bertetangga. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini berkaitan dengan perintah perang. Allah Maha tahu bahwa perang itu berat, dan karena itu dibenci atau tidak disukai. Namun dalam kehidupan manusia, sepanjang sejarahnya, perang kadangkala tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, Allah membolehkan, bahkan pada saat yang tidak bisa tidak. Perang itu diperintahkan, perang yang diperintahkan oleh Allah bukan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Sebaliknya, untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan di atas bumi. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya selama 13 tahun di Mekah tidak diizinkan oleh Allah untuk berperang melawan kaum musyrikin. Baru pada tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, mereka diizinkan, bahkan diperintahkan berperang. Akan tetapi karena Allah Maha tahu bahwa kebanyakan manusia tidak suka perang, maka Allah memberikan dorongan kepada kaum muslimin dengan mengatakan, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dengan firman Allah ini, kaum muslimin dibimbing kepada perspektif baru di dalam memandang masalah. Dan pada sisi lain, mereka disadarkan akan keterbatasan manusia di dalam memahami hakikat sesuatu. Yang dikira baik bisa berujung keburukan, dan yang dipandang buruk bisa berujung kebaikan. Kaidah Quran ini bisa ditarik kepada kenyataan bahwa hidup manusia secara luas termasuk dalam menyikapi apa yang kita percayai sebagai takdir. Di antara kita mungkin ada yang mengalami takdir yang buruk dan menyakitkan, sehingga kecewa, sedih, bahkan mungkin mengutuknya. Tapi ternyata takdir yang disangkanya buruk itu justru membawa kebaikan baginya di masa depan. Sebaliknya ada orang yang menginginkan sesuatu yang tampaknya baik, dan oleh karena itu dia berusaha mati-matian untuk mewujudkannya. Tetapi setelah dia berhasil mencapainya, ternyata hal itu berujung kepada keburukan baginya. Dua orang yang bersaing memperebutkan jabatan kepada kepala daerah dalam pilkada, pasti masing-masing menginginkan kemenangan. Karena kemenangan itulah yang dianggap baik baginya. Tapi benarkah kemenangan itu mesti baik dan kekalahan itu mesti buruk? Tidak mesti. Kaidah boleh jadi tetap berlaku. Berapa banyak pemenang pilkada justru berujung pada penjara, sedangkan yang kalah malah sukses di bidang yang ditekuninya. Dua orang sahabat yang baru lulus kuliah
sama-sama mendaftar sebagai pegawai negeri. Yang seorang 1 kali tes langsung lulus menjadi pegawai negeri, dan yang kedua 3 kali tes tidak kunjung lulus. Dan pada akhirnya dia putuskan untuk melakukan wirausaha. Apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian? Yang menjadi pegawai negeri dengan pangkat 3D, gajinya pas-pasan untuk menghidupi anak istrinya dan membiayai sekolah anak-anaknya. Sementara yang gagal menjadi pegawai negeri hingga 3 kali tes dan terpaksa berwirausaha, penghasilannya melimpah ruah. Banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak kita pahami hakikatnya. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi, yang tampak baik atau yang tampak buruk, harus diterima dengan ridho dan dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah boleh jadi dari Al-Quran ini bisa kita terapkan dalam menghadapi musibah, cobaan, atau ujian dari Allah. Ujian itu bisa berupa kesenangan atau kesusahan, berupa sesuatu yang kita anggap baik dan sesuatu yang kita anggap buruk. Peristiwa sejarah yang dialami oleh para tokoh di masa lalu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Fir'aun yang diuji dengan kekuasaan yang sangat besar, dan Qarun yang diuji dengan kekayaan yang sangat banyak, justru jatuh dalam kehinaan, sementara Musa yang dimasukkan dalam kotak dan dilarung di Sungai Nil untuk menghindari pembantaian massal oleh Raja Fir'aun, justru membawanya ke istana, menjadi anak asuh permaisurinya, menjadi pemuda perkasa yang akhirnya menenggelamkan Raja Fir'aun dan prajuritnya. Demikian juga Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur, kemudian memilih masuk penjara daripada meladeni rayuan ibu angkatnya yang muda dan cantik jelita. Pada akhirnya diangkat menjadi pembesar di Mesir yang kemudian mengentaskan saudara-saudaranya dari kemiskinan. Dalam hidup ini, kita pun tidak lepas dari cobaan dan ujian. Ketika ujian itu berupa kesenangan dunia, kita sering lupa bersyukur. Ketika ujian itu berupa kesusahan, kita sering tak sabar. Padahal ujian kesusahan boleh jadi jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai kebaikan yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang telah ditetapkan baginya suatu kedudukan, tapi dia tidak bisa mencapai kedudukan itu dengan amal dan usahanya, maka Allah memberinya cobaan pada badannya, atau hartanya, atau anaknya. Kemudian Allah memberinya kesabaran menghadapi cobaan tersebut, sampai dia mencapai kedudukan yang sudah ditetapkan oleh Azza wa Jalla. Ujian yang dihadapi oleh umat Islam akhir-akhir ini seperti yang terjadi di Suriah dalam bentuk perang saudara yang tak berkesudahan dan menyebabkan kematian dan pengungsian jutaan orang ke negeri lain. Juga ujian yang dihadapi oleh umat Islam di Palestina boleh jadi juga merupakan ujian yang harus dihadapi untuk mencapai kenaikan pangkat yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita semua menghadapinya dengan ridho, sabar, tetap berikhtiar dengan mengedepankan akal sehat, tidak dengan amarah dan memperturutkan hawa nafsu. Karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Berbuat baik pun tidak selalu yang gagah,
heroik dan mewah. Sakdermo ikut member kiosho, menyuguhkan kopi, atau membelikan rokok teman merupakan kebaikan yang tampak sepele di mata manusia. Namun yang sepele itu belum tentu ringan di mata pandang Allah, karena tidak ada satupun makhluk yang sanggup membaca getaran niat seseorang saat beramal. Apalagi tidak seorang pun, bahkan malaikat pun tidak mengetahui kapan momentum turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat kita lakukan ketika ikut bantu-bantu member kloso, jaga parkir, resik-resik sampah adalah membangun harapan dan keyakinan semoga yang kita kerjakan bersamaan dengan turunnya kasih sayang Allah. Selebihnya, kepastian tetap milik Allah. Berbuat baik sekecil apapun atau seremeh apapun, itu pun harus diberi catatan, aslinya tidak ada kebaikan yang remeh dan sepele. Karena yang remeh dan sepele itu akan sangat-sangat bernilai dan memiliki timbangan amal yang berat ketika ia dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan bersamaan dengan turunnya kasih sayang Allah. Kesadaran seperti itu kini menjadi langka karena motif perbuatan manusia dipenuhi oleh syarat-syarat, motivasi, pamrih, sekadar untuk bersedekah misalnya, rumitnya minta ampun, harus lewat lembaga ini itu, lembaga ini bagian dari minna, lembaga itu bagian dari minkum. Kebaikan yang seharusnya menyatukan justru memecah dan membelah. Itu pun Anda harus lulus uji kompetensi, Anda ini siapa, kapasitasnya apa, pendidikan di mana, ormas apa, dan seterusnya. Berbuat baik secara polos sebagai manusia semakin tidak laku dan gampang dicurigai. Sahabat saya yang tidak menampilkan aksesoris sebagai orang kaya, setiap hari Kamis malam Jumat memberi makan 30 anak kecil selesai tahlilan. Kebiasaan itu berlangsung selama 5 tahun dan masih terus berjalan. Suatu ketika ia ditanya seseorang dari mana ia memperoleh dana, apakah ada foundation atau lembaga sedekah yang membantunya. Bahkan untuk sekedar memberi makan ala kadarnya, kita bergantung pada pemberian lembaga sedekah. Kita tidak mandiri sehingga kehilangan autentikasi dan kemerdekaan. Kebaikan serba dilembagakan, disistemkan, diprogramkan, dikemas, di-branding, dan dicitra-citrakan sebagai kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.